Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Agri Indonesia? Semoga sehat selalu ya. Baik, kita bertemu lagi di podcast Ngopi Instan, ngobrol inspiratif sosek pertanian. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Beliau adalah profesor paling muda di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Unpad. Baik, kita kenalkan beliau adalah Profesor Dr. Tommy Perdana SPMM. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, kita di Sosek biasanya memanggil beliau dengan sapaan Kang Tommy ya, Kang ya. Ya. Baik, hari ini topiknya sangat menarik nih. Ya, di tengah kondisi cuaca yang sangat panas ya, hampir 2 bulan terakhir. Jadi topiknya kita coba ambil adalah bagaimana pengaruh dan dampak El Nino terhadap rantai pasok pangan. Nah, kebetulan Kang Tommy beliau adalah ahli manajemen rantai pasok dan logistik agribisnis. Ya, gimana Kang kira-kira Kang? Fenomena ini ya terjadi di Indonesia. Pertanyaan pertama mungkin dampaknya bagaimana Kang? Terus daerah mana sih yang kira-kira itu paling terdampak ya dari El Nino ini? Oke, jadi perubahan ya itu kan El Nino itu adalah bagian dari perubahan iklim ya, yang menyebabkan adanya berbagai gangguan ke dalam sistem pertanian kita termasuk sistem rantai pasoknya. Ya. Jadi kalau kita bicara sejauh mana perubahannya, jadi karena kita bicara sistem rantai pasok, dia terpaannya dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama tentu ini berdampak terhadap ketidakpastian musim, ketidakpastian musim hujan dan kemarau. Jadi ini menjadi tantangan sendiri buat petani yang memang mengusahakan komoditas yang semusim. Ini berimplikasi kepada perubahan dia di dalam mengatur kapan sih dia waktu tanam dan kapan waktu panen, kemudian mengisi penjadwalannya seperti apa. Demikian juga ke sistem pertanian yang memang sangat tergantung kepada musim, termasuk juga terhadap ketersediaan air, misalkan seperti padi ya. Padi itu juga sangat berdampak. Jadi ini menjadi tantangan cukup besar, seperti misalkan nih, karena kebetulan kami lagi riset sebetulnya terkait dengan perubahan iklim ini. Jadi bagaimana atau sejauh mana keterlibatan aktor rantai pasok lokal dalam mendukung petani dalam menghadapi perubahan iklim. Kan kasusnya ada di 2 komoditas yang kita pilih berdasarkan semusim dan musiman. Jadi yang semusim itu sayuran, kita lakukan risetnya di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian yang musimannya dalam hal ini padi, karena dia sangat tergantung dengan air, itu di Indramayu. Kedua-duanya sentra produksi untuk setiap komoditas itu. Kemudian kami bekerja dengan teman-teman di BRIN ya. Jadi kalau kita lihat ya tadi banyak hal yang berubah, ketersediaan air ini menjadi hal yang mendasar. Betul, suhu karena apa? Karena itu juga karena suhu, dan memang suhu ini kan kalau menurut beberapa referensi misalkan itu disampaikan bahwa setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu maka bisa mengakibatkan kegagalan panen itu kan 3,2 juta hektar. 3,2 juta hektar. Itu ada menurut Kim dan Mendelson itu di risetnya seperti itu. Nah, tapi kalau di kita ya potensi kekeringan, ketersediaan air, kemudian kecenderungan meningkatnya gangguan hama dan penyakit, kemudian juga kualitas juga menjadi berubah. Misalkan contoh untuk cabai dari Kabupaten Bandung Barat itu kalau dikirim ke Jakarta kayak gitu daya tahannya lebih kurang, karena memang di kita juga tidak menggunakan cold chain. Sekalipun menggunakan cold chain juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau ada kontaminasi itu tidak bisa perubahan iklim itu juga bisa menyebabkan munculnya zat yang mengakibatkan keracunan makanan. Kalau kita di sepanjang rantai pasok ya. Kalau si cold chain-nya terganggu. Kemudian kalau produktivitas sudah pastilah karena tadi ada gangguan hama, kekeringan, kemudian adanya yang lain lah, banyak yang muncul yang baru gitu kan. Jadi implikasinya memang ini ke tahanan pangan. Harinya. Jadi lebih ke arah ke ketersediaan kita kan. Lebih ke ketersediaan dan termasuk juga karena tadi contoh misalkan untuk sayuran, karena dia makin ketahanannya daya tahan sayurannya semakin berkurang. Nah, akibatnya sepanjang rantai pasok itu kalau kehilangan hasilnya menjadi semakin tinggi, lebih tinggi. Jadi ini pemborosan, inefisiensi. Akibatnya itu harganya ya harus ditanggung oleh
konsumen. Petani pun pendapatannya jadi berkurang. Jadi kebanyak aktor lah misalnya kayak gitu. Nah kalau komoditas Kang, ini komoditas apa sih yang sangat-sangat terpengaruh Kang ya dari El Nino ini? Kalau dalam kasus kita sih ya tanaman semusim, tanaman musiman kena semuanya kena. Hanya kalau beras kan dampaknya cukup besar karena itu tanaman makanan utama kita Kang ya. Kita kan. Itu yang menjadi tantangan. Tapi yang menarik sebetulnya petani umumnya, petani yang tidak terkait dengan sisi pasar, artinya rantai pasoknya tidak terstruktur, itu ada perbedaan dengan petani yang terlibat dalam rantai pasok yang terstruktur. Jadi di governance-nya ya, supply chain governance-nya itu ada perbedaan. Nah ini yang menarik. Dia selama ini perubahan iklim ini kan selalu top down ya, pemerintah yang ambil alih gitu kan ya. Nah, padahal ketika kita bicara keberlanjutan baik dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan, sebetulnya partisipasi itu menjadi penting. Jadi partisipasi aktor di sepanjang rantai pasok itu menjadi penting dalam mendukung petani agar dia tangguh lah resiliensi terhadap berbagai perubahan. Nah dari aktor ini saat ini yang Kang Tommy kaji itu aktor mana yang paling memegang peranan penting Kang dalam? Jadi gini, di Indramayu umumnya kemudian yang kita kaji risetnya itu jadi gini, di supply chain governance itu di tata kelola rantai pasok itu ada spektrumnya, itu ada 3 lah sistemnya. Jadi ada yang spot market, artinya dia ke pasar terbuka, ke pasar tradisional, jadi tanpa ada mekanisme transaksi yang terstruktur. Di sisi yang paling ekstrim di kanan misalkan itu adalah integrasi vertikal, artinya dari hulu ke hilir itu dikuasai oleh satu pelaku, jadi mudah untuk mengontrolnya. Jadi kepemilikannya satu. Tapi di tengah-tengahnya itu ada yang kerjasama atau kontrak. Hanya di kita kan kontraknya ada yang formal, ada yang informal. Nah, ini yang disebut dengan kontrak. Nah, jadi kita penelitiannya kalau yang beras ini umumnya kemarin yang kita temukan di Indramayu itu adalah yang spot market. Kalau di hortikulturnya di sayuran itu ada spot market, ada yang kontrak. Karena kalau yang integrasi vertikal kita tidak teliti ya, karena kita fokus riset kita itu ke rantai pasok yang inklusif, yang melibatkan petani kecil seperti itu. Nah dari sisi harga berapa kuat sih Kang pengaruhnya itu Kang mempengaruhi harga pasar ya? Karena kalau kita lihat kan sekarang beberapa komoditas ini agak-agak naik nih Kang ya di pasar nih, khususnya hortikultur gitu ya. Ya itu kan sebabnya kalau terjadi perubahan iklim, termasuk tadi akibatnya kan ada implikasinya terhadap ketersediaan. Tadi ya kalau kita bicara ketersediaan ya hukumnya dengan hukum permintaan kayak gitu, berarti kan pasokannya menjadi berkurang. Sedangkan kebutuhan kan relatif tetap. Kebutuhan relatif tetap, akhirnya ya ujungnya harga akan naik karena kan permintaannya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran. Jadi untuk itu kenapa misalkan pemerintah Badan Pangan Nasional ya itu memutuskan untuk melakukan impor beras. Salah satunya adalah untuk memastikan cadangan pangan pemerintah CPP, karena sekarang ada gangguan tadi. Kalau di sayur, sekarang kan sayur lagi pada tinggi ya, harganya lumayan kan? Harganya gitu kan. Jadi itu juga menjadi tantangan buat para petani kita. Hanya memang kalau lihat dari perbedaan antara yang tadi saya bilang kembali ke yang antara spot market dengan yang kontrak atau yang kerjasama, itu terjadi perbedaan juga sikap petaninya. Jadi kalau yang spot market, petani nggak terlalu sadar bahwa itu ada perubahan iklim, tahu-tahu rusak, tahu turun produktivitas. Tapi kalau yang yang melakukan kerjasama, dia sadar. Kenapa sadar? Karena kan dia pegang pasar, pegang kontrak, sehingga harus memastikan si sistem produksinya mampu memenuhi permintaan pasar. Jadi begitu ada gangguan sedikit, dia langsung udah kedeteksi, sehingga gitu langsung dia lakukan berbagai upaya gitu kan. Jadi terasa seperti itu. Sebenarnya yang integrasi vertikal, misalkan ada salah satu kasusnya, misalkan ada salah satu perusahaan di Bandung. Nah, dia menggunakan hidroponik dengan bagus si greenhouse-nya, kemudian sistemnya juga udah otomatis. Itu menurut dia banyak sekarang itu udah 5 tahun terakhir ini muncul
hama atau penyakit-penyakit baru, tiba-tiba tanaman mati gitu kan. Ya, salah satu itu makanya dia pasang kemudian IoT, kemudian otomasi untuk menjaga suhu ruangan, iklim mikronya dijaga dan yang lain. Nah, jadi kalau yang integrasi vertikal udah duluan tuh. Udah aman ya. Udah duluan dia tahu. Jadi bisa antisipasi termasuk petani di horti, di sayuran ada yang udah ke smart farming walaupun mungkin jumlahnya sedikit ya. Masih dia udah tahu ini karena dia terkait dengan pasarnya. Jadi karena tata kelola rantai pasoknya dia terstruktur. Berarti sekarang yang paling terdampak sebenarnya petani-petani yang belum mempersiapkan itu Kang ya. Betul, yang menurut saya yang terdampak itu yang ke pasar yang di tidak pasar yang terstruktur. Dan dia tidak sadar juga tidak terlalu tidak terlalu aware gitu kan bahwa itu sebetulnya udah terjadi, tapi yang pasti ya si musim itu katanya sulit diprediksi seperti dulu ya, suhu makin panas, perbedaan suhu siang malam sehingga tadi resikonya ya hama dan penyakit seperti kupu-kupu, virus kuning, tanaman layu dan yang lain. Kemudian pedagang juga implikasinya tadi karena penurunan pasokan yang tidak menentu akibatnya harga naik. Mereka punya strategi sih sebetulnya. Ada yang dosis pestisida, tapi itu di sayur ya. Ada yang tadi pakai greenhouse, ada yang frekuensi penyiraman. Kemudian ada juga pedagang yang kemudian dia karena ini kemudian dia mencoba untuk menangani gangguan dengan petani tadi, misalkan dengan kerjasama dengan petani itu yang kontra Kang ya. Selanjutnya Kang, ini kira-kira peran yang paling tepat ya antara pemerintah, mungkin akademisi gitu ya, dan juga pelan lain mungkin apakah ada bagaimana Kang pembagian peran yang paling tepat saat ini? Memang betul sekarang kan karena situasi seperti ini kan kita harus membangun sistem pangan kita yang resilience ya dan berkelanjutan. Jadi makanya kemudian ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tidak hanya oleh petani, tapi memang multi pihak lah, multi pemangku kepentingan harus terlibat di situ. Kata kuncinya memang ya kolaborasi, koordinasi tadi dimulai dari berbagi peran, memastikan dulu dari semua rangkaian proses bisnis dan dukungannya, ekosistemnya itu harus seperti apa agar sistem pangan kita bisa resilience tadi dan berkelanjutan. Nah, baru dari situ yang ini perannya pemerintah, yang ini perannya pelaku usaha, rantai pasok, dengan petani, kemudian akademisi di posisi yang mana ini riset kayak kami dengan BRIN kan ini melakukan riset nih karena diawali sebetulnya dengan riset kami tentang rantai pasok manajemen rantai pasok pangan dalam situasi bencana karena kan perubahan iklim itu kategorinya disaster. Iya disaster Kang ya berarti. Disaster masih masuknya di disaster. Kemudian kita mulai masuk berbagi peran dengan BRIN. Dari BRIN ada ini ya kita masuk di sana. Gitu. Iya. Pertanyaan terakhir Kang. Berbicara mitigasi ya Kang ya. Sekarang kan itu karena masuk disaster ya ini perubahan iklim ini El Nino. Langkah strategis apa Kang yang mesti kita siapkan ya baik dalam jangka pendek, menengah atau panjang Kang sebaiknya ke depan? Jadi yang pertama ya tentu sebetulnya sekarang sih yang paling efektif tuh kita pahami ya karena kan data real time perubahan iklim kita harus terakumulasi itu menjadi data kan itu sebenarnya ada hanya kan kita perlu alat yaitu untuk memonitor untuk sensor gitu kan jadi IoT itu jadi big data kemudian kita lakukan data analytics gitu kan kita lihat kemudian kan lihat kecenderungannya dikaitkan juga dengan dari sisi pasar dari sisi pasar sama juga sebetulnya dari sisi pasar misalkan melihat kecenderungannya kan itu kan sama kan ada patternnya karena terkait dengan iklim kan karena permintaan pasar juga konsumen juga dipengaruhi untuk beberapa komoditas tertentu itu dipengaruhi oleh iklim kecuali kalau padi ya kemudian kita lihat dari situ data kemudian akhirnya teruskan dari situ mulai mitigasi resikonya karena kan nggak pakai data analytics jadi lebih presisi data analytics kemudian ya berarti dari sejak awal karena itu harus dari mulai benih tapi prinsip dasarnya kalau menurut saya petani kita melakukan produksi baiknya terkoneksi dengan pasarnya jadi rantai pasoknya terstruktur jadi semua sinyal itu
bisa sampai ke semua aktor, terutama petani, secara ya kalaupun nggak real time ya delaynya sedikit, jadi dia bisa langsung antisipasi. Apalagi kalau kita punya big data analytics tadi, jadi kan data analytics deskriptifnya, kemudian prediktif dia bisa, kemudian preskriptif resepnya keluar kayak gitu. Oke, oke Kang, terakhir nih satu lagi, kira-kira pesan utama Kang Tommy ini untuk para Sobat Agri Indonesia nih, kira-kira untuk kita apa kira-kira Kang dalam menyikapi El Nino ini? Ya, jadi ya suka tidak suka memang ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi setelah kita kemarin pandemi, sekarang iklim gitu. Ini siklusnya makin kesini itu makin pendek, termasuk juga pandemi itu makin dari hasil riset kami memperlihatkan siklus pandemi itu makin pendek. Dulu mungkin puluhan tahun, sekarang udah 5 tahun. 5 tahun sekali akan berulang gitu Kang. Tambah di ini kan ada perubahan iklim. Perubahan iklim juga sama, intensitasnya makin tinggi, kemudian juga bencana-bencana yang lain. Nah, jadi kita memang sifatnya harus pahami karakteristik dari si disaster tadi, terutama perubahan iklim yang kemudian kita siapkan dengan nature-nya pertanian kita seperti apa gitu, baru gapnya diisi dengan teknologi. Tapi lagi-lagi tata kelola rantai pasoknya juga harus ditransformasi menjadi dari yang tidak terstruktur, yang spot market tadi menjadi lebih terstruktur. Nah, kemudian gunakan teknologi. Di situ teknologinya gapnya tadi kan bukan hanya teknologi budidaya ya, teknologi produksi, tapi juga teknologi digital. Nah, kemudian ya lakukanlah edukasi dan libatkan semua aktor tadi agar terlibat dalam berbagai upaya untuk mitigasi dari perubahan iklim ini. Karena sekarang makin ya terasa setiap saat bencana aja sekarang makin rapat, karena begitu perubahan iklim El Nino makin panas, maka bencana akan semakin sering. Makin sering ya. Jadi begitu. Kalau dulu bencana 50 tahun sekali, terus mendekat ke 20, 10, sekarang jangan-jangan 5 tahun sekali. Makin pendek ya, itu contohnya kan? Pandemi makin pendek gitu kan. Bencana alam pun semakin rapat kan ya, karena sering intensitas hujan tiba-tiba besar, sehingga tanah strukturnya berubah. Jadi itu kita harus paham tentang itu. Oke, baik kawan-kawan sekalian, pesan utama adalah kita harus paham ya bahwa sekarang sudah terjadi perubahan iklim yang tadi itu semakin cepat intensitas kejadian bencana. Nah, Kang Tommy bilang tadi mitigasi ini menjadi hal yang mesti kita siapkan ya kawan-kawan semua ya. Baik kawan-kawan sekalian, hatur nuhun nih Kang Tommy atas berbagi sharingnya. Singkat saja ya, semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Salam ngopi instan, ngobrol inspiratif sosek pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.